RPS-nya? Sudah Ibu. Oh ya, sebagaimana diketahui biasanya kita berjalan tidak terlalu memperhatikan RPS tapi melihat kebutuhan di lapangan gitu ya. Jadi ini RPS ini untuk kepentingan formalitas gitu tentang neural network. Dan perlu diketahui bahwa nanti September 2021 ini kita akan melakukan pengajuan reakreditasi ya. Jadi kalau tadi izin awal di April, berarti kita reakreditasi di 2021 April mengajukan. Nah ini salah satu komponen yang diharuskan ada, begitu kita terima saja. Nah isi kegiatan dari kuliah kuliah ini NN itu kita mempelajari neural network tapi dengan software TensorFlow ya. Nah, nanti aplikasinya menurut Pak Surya begitu ya, mungkin MNIS yang lalu atau dengan proyeknya mahasiswa yang sudah dikerjakan begitu dipersilahkan ya. Jadi ini RPS yang ada gitu. Nah, NN ini pertama tentang tentunya pengantarnya apa yang melatar belakangi teorinya, begitu. Kemudian kosakata penting yang ada di NN gitu ya. Di software yang sering digunakan namanya TensorFlow, sehingga mahasiswa bisa mempersiapkan diri untuk menginstal TensorFlow begitu ya. Kemudian beberapa bagian NN, misalnya ada ANN, ada convolutional neural network, ada yang recurrent neural network, itu kita kerjakan sesuai dengan kebutuhan nanti di lapangan ya. Kira-kira itu RPS-nya. Jadi sekarang tentang teorinya itu saya sudah buatkan diktat yang belum ada pustakanya, artinya baru saya potong-potong gitu ya. Mungkin susunannya tidak begitu bagus. Saya hanya memikirkan pertama kali NN itu apa begitu ya. Kemudian sering muncul NN ini dan dengan kosakata yang sudah kita kenali di data science, misalnya machine learning gitu ya, kemudian deep learning, yang lagi tren lagi artificial intelligence gitu. Nah, bagaimana kaitan di antara mereka? Ya, paling mudah melihat diagram, melihat gambar. Nah, ini gambarnya kita perhatikan ada yang berdasarkan tahunnya. Jadi rumah besarnya itu artificial intelligence. Kalau dalam bahasa Indonesia kecerdasan buatan, itu ya. Nah, sayang sekali bahwa di matematika nampaknya kita tidak banyak juga atau belum pernah ya menyinggung hal ini. Juga apa dalam coding itu mungkin sedikit ya, sedikit saja, di mana di dalamnya yaitu machine learning gitu ya. Itu kita sudah pernah baik di S1 maupun di S2 ya. Ada artificial intelligence itu rumah besarnya. Kemudian di dalam artificial intelligence kita sudah belajar tentang machine learning, dan dalam machine learning itu ada deep learning. Dan dalam deep learning ini kita juga mempunyai salah satunya neural network. Nah, ini gambaran keterkaitan secara diagram gitu ya. Ada yang seperti ini. Ini ya. Kalau kita lihat di sini neural network yang lebih besar rumah besarnya ya atau himpunannya gitu. Ya, dikatakan shallow neural network. Jadi mungkin ada berbagai pengembangan dalam neural network, kemudian dikatakan ini shallow neural network. Nah, nanti Pak Surya mungkin lebih ke machine learning, jadi lebih melebar begitu ya. Nah,
Di sini juga ada sama ya, menggambarkan. Nah, mungkin apa bedanya mesin learning dengan deep learning gitu ya. Mungkin secara sederhana itu digambarkan dalam diagram semacam ini ya. Kalau ada, biasanya kita punya input, kemudian apa yang diharapkan atau output apa yang diharapkan. Nah, dari input itu kita definisikan fitur-fiturnya, atau dalam bahasa analisis data multivariat itu faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam pemodelan nantinya gitu ya. Kalau dalam bahasa kalkulus itu variabel-variabel. Ya, di dalam data science itu lebih menggunakan kata feature, ya, feature atau fitur-fitur ya. Nah, kalau kita perhatikan dalam deep learning ini ada ya jaringan-jaringan yang lebih kompleks begitu di sini ya, layer-layer begitu yang disebut layer-layer, atau sehingga ada istilah neural network atau networknya dulu ya, neuronnya belum di sini, belum disebutkan karena adanya jaringan di sini. Jadi kalau kita perhatikan di mesin learning ini tidak ada fungsi yang menjadi perantara antara fitur dengan pembelajarannya. Jadi di dalam deep learning ini ada beberapa fungsi yang disebut nanti fungsi aktivasi. Sedangkan di mesin learning ini langsung ya, dari input, kemudian definisikan faktor-faktor atau fitur-fitur yang mempengaruhi model, kemudian lakukan pembelajaran, ada data latih, kemudian data uji, dan output apa yang diharapkan. Ya. Sederhananya seperti itu. Ya. Nah, asal muasal ya neural network. Kalau dari asal katanya ya, neural ini kan dari ilmu biologi ya, kata neuralnya ya. Atau di dalam bahasa Indonesia ini dikatakan jaringan saraf ya, yang menyatakan model bagaimana neuron di otak berfungsi. Nah, jadi konektivitas antar neuron di otak ini diartificialkan ya, yang disebut neural network ini. Oke, saya kira ini adalah bacaan panjang yang bagi saya orang matematik tidak perlu terlalu dilambat-lambatkan ya. Jadi bisa dibaca sendiri-sendiri saja tentang sejarahnya. Nah, konsep utama dalam neural network itu ada threshold logic, mengubah masukan input yang kontinu menjadi luaran diskrit. Ya, ada yang disebut Hebbian learning. Jadi model pembelajaran berdasarkan plastisitas saraf oleh Donald Hebb dalam bukunya Organization of Behavior. Ya, kalau mungkin Yuni dan Happy masih ingat pada waktu belajar mesin learning di S1, itu histori tentang mesin learning, tentang behavior, bagaimana tikus dipelajari perilakunya untuk melihat makanan yang diberikan, misalnya begitu ya, dari kuliah waktu S1. Atau perilaku seorang anak diberi makanan di suatu posisi tertentu, kemudian dia mengambil makanan itu, gitu ya. Nah, bagaimana pertanggapan otak terhadap informasi yang diberikan, yaitu inputnya tentang makanan itu dipelajari. Nah, ini di sini dipelajari secara neural network gitu ya, artinya perilaku neuron atau di otak untuk menjadi algoritma di dalam komputasi. Ya, kata kuncinya itu ada yang disebut perseptron, ya, perseptron. Jadi perseptron ini sederhananya artificialnya neuron, nah, perseptron. Jadi kata kunci yang pertama dalam neural network adalah perseptron, ya.
Gitu. Di sini ada sejarahnya bagaimana teori perseptron itu dibangun, begitu. Kemudian di sini implementasi pertama yang diketahui dari Mach 1 perseptron terhadap mesin, ya, dipasang, ya, mesin itu terhubung kamera menggunakan fotosel kadmium untuk menghasilkan gambar 400 piksel, ya. Jadi perseptron ini dihubungkan dengan satu mesin, gitu. Oke, kemudian ini enggak perlu panjang-panjang juga, ini saya sendiri belum banyak membaca, begitu. Karena memang saya hanya mengambil dari ulasan banyak orang, kemudian saya koleksi dulu, gitu ya. Jadi ini tentang sejarahnya neural network. Nah, bagaimana neural network bekerja, ini yang penting untuk kita, ya. Kalau sejarah itu perlu diketahui itu untuk bisa mengikuti cara berpikir, ya, kenapa toh kok orang bisa membangun teori ini, gitu. Ya, sama kalau di S1 dulu, N koloni, ya, kita mempelajari perilaku semut sehingga menjadi algoritma N koloni algoritma, gitu ya. Aku, ya. Jadi kalau dari sejarahnya itu enak untuk bisa memahami bagaimana teori ini dibangun. Itu maksud dari sejarah, ya. Data untuk neural network ini bekerja yang pertama tentunya ada data latih pada network, perkenalkan data, kemudian tentunya targetnya hitung output, ya, output atau luaran. Kemudian, nah dari proses 1 ke 2 itu tentunya ada penjelasan nanti lebih lanjut di bawah, ya. Luaran nanti dibandingkan luaran yang dikehendaki. Nah, dalam proses dari input ke output nanti ada pembobotan. Nah, kemudian bobot ini dimodifikasi untuk mereduksi error. Ya, ini kalau dari web seperti ini, ya, jadi tidak sangat spesifik, begitu. Saya comot saja garis besarnya. Dan di tempat yang lain nanti ada yang lebih detail, ya. Nah, dalam melakukan proses neural network ini, ya, kita juga ketika mereduksi error, perkenalkan lagi data baru pada network, kemudian lagi-lagi network atau jaringan menghitung pada luaran yang tergantung pada data latih, ya. Nah, ini ada generalisasi, ya, nanti ada neural network, nanti teorinya dikembangkan lagi. Saya belum tahu di FTI itu ahlinya siapa, begitu, ya, yang mengembangkan keilmuannya lebih tajam, gitu. Jadi misalnya generalisasinya dibangun 3 himpunan data. Jadi ada data latih, kemudian ada cross validation, dan data uji. Kalau kita perhatikan langkah ini hampir sama dengan machine learning, itu. Kemudian ada data uji, kemudian data produksi, yaitu luaran yang diinginkan, ya, yang luaran yang diinginkan itu tidak diketahui. Generalisasi yang berikutnya itu ada namanya multilayer neural network, MNN, ya. Nah, umumnya dilakukan untuk klasifikasi image, gitu ya. Kalau nantinya neural network ini kita aplikasikan pada beberapa teori yang sudah kita kerjakan, ya. Oh, kalau regresi itu gimana? Kalau klasifikasi itu bagaimana? Ya, itu dengan neural network sekarang, begitu, ya. Kenapa kok menjadi penting? Tentunya melihat tingkat kerumitannya, karena datanya makin rumit. Kalau datanya makin rumit, tentunya butuh keilmuan yang lebih presisinya lebih bagus, gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah neural network. Di sini ada penjelasan esensi pembelajaran multi-layer neural network, gitu. Mau namanya juga multi-layer. Jadi nanti ada beberapa layer yang
ditambahkan. Nanti bagaimana kita lihat, ini saya senang nanti ada contoh di internet yang kita tinggal bermain, namanya Playground TensorFlow, ya, begitu. Ini menarik, ya. Nah, seperti biasa, ya, jadi di dalam neural network selalu tadi ada input yang disebut juga satu layer input, kemudian layer-layer lain yang disebut hidden layer nantinya, dan satu layer luaran. Jadi multi layernya ini yang dimaksud adalah seperti ini. Jadi ada satu layer input dan hidden layer. Ya, artinya hidden ini sebelum mencapai output ada beberapa layer. Tentunya kalau semakin banyak layernya, diharapkan presisinya makin bagus gitu. Ya, ini juga ada namanya ANN, Artificial Neural Network, diterjemahkan sebagai jaringan saraf tiruan. Sama, ada 4 objek utama ya. Ada yang disebut layer-layer, dan 3 layer utama, input, hidden layer, output. Kemudian fitur dan label, mungkin pada data tadi ada pemerannya adalah input ya, dan label pada data. Kemudian ada yang disebut namanya loss function, atau di tempat lain menyebutkan cost function ya, fungsi kerugian atau cost function. Kalau diterjemahkan nggak enak ya, fungsi kehilangan atau cost function, fungsi biaya gitu. Ya, saya nggak senang ya. Namanya menjadi kurang umum mungkin, atau pemahaman kita tentunya yang dimaksud loss function, cost function itu terkait dengan penggunaan memori kah yang digunakan atau jalur komputasinya tidak efisien gitu ya. Nah, ini berapa besar efisiensinya itu menyangkut loss function atau cost function. Ya. Kemudian ada pengoptimal, itu melakukan pembelajaran dengan memperbarui informasi yang diberikan oleh network atau jaringan. Oke, nggak terlalu berbelit-belit ya. Tadi kata kunci yang pertama tadi perseptron. Kemudian kegiatan NN ini memuat ya neuron dan fungsi aktivasi. Ini saya terjemahkan fungsi biaya yang kedua atau cost function atau loss function. Nggak usah diterjemahkan ya, gradient design. Kemudian back propagation. Jadi nanti waktu mengevaluasi ada namanya back propagation dalam algoritma. Nah, saya berharap nantinya ada algoritma yang manual untuk mengikuti bagaimana neural network ini bekerja. Nah, tadi saya sudah membuat, tapi ternyata installing TensorFlow di laptop saya ini masih bermasalah. Jadi mungkin nanti dijelaskan oleh Pak Surya pada kegiatan mendatang gitu ya. Ya, jadi ini tadi kata kunci yang pertama, tentunya tadi perseptron, yang memuat tadi ini juga neuron, ya, yang berikutnya neuron, fungsi biaya, gradient descent, dan back propagation. Jadi NN hanya memuat kata kunci itu saja sebetulnya. Ya. Nah, sekarang perseptron itu apa? Nah, dikatakan artificial neuron. Namanya artificial berarti buatan, ya. Nah, pada proses biologi itu neuron ini dihasilkan adanya elektron yang melalui dendrit. Dendrit ya, ini ada, bagi saya sih gambarnya dendrit ini ya seperti saraf-saraf gitu ya. Ya, makanya kenapa disebut jaringan saraf begitu ya. Elektron melalui dendrit dan kemudian melalui tubuh
kemudian menghasilkan satu output sinyal aktual, ya, output sinyal aktual melalui akson menjadi neuron. Itu proses yang secara biologis seperti itu, ya. Ada dendrit, kemudian ada akson. Jadi elektron melalui dendrit dan masuk pada bagian tubuh, kemudian dihasilkan neutron. Nah, input itu tadi, ya, yang dalam analisis nantinya itu berupa nilai fitur-fitur. Ya, saya kira ini tidak berbeda dengan machine learning, ya. Nah, yang berbeda ini sekarang inputnya ini diberi bobot, ya. Ini nilai inputnya, ya. Ini kalau ini pelabelan mungkin 01 ini nilainya 12,4. Dia diberi bobot masing-masing input ini. Nah, sekarang pertanyaannya seru ini. Bagaimana mendefinisikan bobotnya? Iya kan? Nah, jadi nanti pada backpropagation kita akan melihat bahwa kita harus memperbaiki bobot ini sampai mendapatkan luaran yang diharapkan dengan error yang minimum, ya. Seperti itu idealnya. Ini pertanyaan matematisnya menjadi muncul, ya. Bagaimana menentukan bobot yang terbaik? Ya, jantungnya di sini saya kira, gitu kan? Ya, jadi input tadi, nilai pada input adalah nilai pada fitur-fitur yang didefinisikan atau yang diperoleh, ya, dan diberi bobot. Nah, kemudian masuk pada fungsi aktivasi, activation, ya, aktivasi. Ya, ini ide dasarnya. Oke, nah ketika masuk dalam fungsi aktivasi, pertanyaan sekarang, apa itu fungsi aktivasi? Bagaimana fungsi aktivasinya dimodelkan? Ya, nah ini kembali pertanyaan matematis lagi. Jadi kalau yang pertama, bagaimana menentukan bobot yang terbaik? Kemudian bagaimana menentukan model fungsi aktivasi terbaik supaya outputnya sesuai dengan yang dikehendaki, ya. Nah, ini kemudian menjadi namanya model perseptron, ya, yang secara matematis yaitu sigma WIXI plus B. Ya. Jadi XI itu nilai fitur-fitur pada input tadi, WI-nya adalah bobot yang masuk di dalam aktivasi nanti plus B. B ini siapa? Ini adalah biasnya. Ya, bias itu adalah nilai yang mungkin mungkin antara fitur satu dengan fitur yang lainnya tidak terdefinisi secara terpisah, ya, terpisah secara signifikan misalnya. Jadi memuat bias gitu, ya. Ya, ini kebenarannya bias ini begitu, ya, maksudnya tidak definitif sekali, ya. Misalnya fitur 1 dengan fitur 2 mungkin bisa saling beririsan gitu. Nah, ini kenapa ada istilah bias di sini atau variabel bias. Oke, nah ini kemudian masuk di dalam jaringan, ya, yang disebut ada input layer di situ, ya. Kemudian masuk di sini ada 2 hidden layer, kemudian di sini output layernya, ya. Nah, di input layer ini apa? Yaitu nilai real dari data. Hidden layer ini apa? Yaitu layer antara input dan output. Output layer itu apa? Yaitu hasil estimasi yang terakhir atau nilai luaran yang diharapkan, ya. Tadi pertanyaannya adalah, anggaplah sekarang bobot tadi sudah diketahui, ya. Terus diapakan? Tadi sigma XI WI plus B itu, ya, masuk ke namanya fungsi aktivasi.
ya. Nah, fungsi aktivasi ini di sini ada 4 macam sepertinya ya. Fungsi sederhana bernilai 1 jika positif ya, atau jika tidak 0. Nah, itu fungsi sederhana ya, fungsi aktivasi sederhana. Nanti yang masuk ini nilai setnya ke fungsi aktivasi ya. Nah, tentunya tidak selamanya demikian ya, ini tidak fair ya, tidak fair. Nah, karena kok langsung 1 atau tidak gitu ya, atau tidak itu 0. Nah, lebih moderat namanya fungsi sigmoid gitu ya. Jadi nanti yang masuk ke dalam fungsi sigmoid ini adalah si Z ya, bukan si X ya. Ini modelnya adalah fx sama dengan 1/1 plus eksponen min X. Nah, tapi X yang dimaksud di sini nantinya adalah si Z ya. Ini hanya ekspresi dari fungsi sigmoid dalam fungsi X. Nah, yang berikutnya ingin lebih fair lagi tentunya, karena nilainya di situ hanya antara 0 dan 1 ini, Mas Yan ya. Hanya 0 dan 1, kita ingin lebih memperluas lagi yang disebut dengan fungsi tangen hiperbolik ya. Jadi nilai dari fungsi aktivasi nanti memberikan nilai min 1 dan sampai dengan 1. Ya, tangen hiperbolik, ada kosinus hiperbolik, ada sinus hiperbolik, begitu ya. Gambarnya seperti ini. Oke, tangen hiperbolik. Ya, ini menariknya, ya, ini sudah menjadi istilahnya fungsi aktivasi klasik yang digunakan, ya. Misalnya nanti kalau ada software NN yang sudah jadi, kita tinggal masukkan input, begitu. Nah, ini fungsi aktivasinya sudah terdefinisi di sana. Kita tidak perlu mengetik sendiri ya, cuma manggil aja. Kemudian fungsi rectified linear unit. Nah, ya menurut literatur, ini saya belum pahami benar ya. Ini juga memberikan informasi yang lebih bagus. Ya, artinya nantinya hasil luaran itu mempunyai error lebih kecil kalau fungsi aktivasinya adalah ReLU atau fungsi rectified linear unit yang disebut max 0, Z, jadi memilih antara 0 dan Z, begitu nilainya ya digambarkan seperti ini. Nah, jadi ada informasi bahwa ReLU dan TAN ini mempunyai performasi yang paling baik sehingga digunakan fungsi aktivasi dalam bentuk 2 itu ya. Nanti kita akan lihat bersama ya dalam contoh yang sudah ada di internet, nanti mahasiswa bisa bermain-main sendiri begitu ya, supaya ya paling tidak terinspirasi yang sudah jadi dulu, tidak apa-apa ya. Baik, tadi kata kunci pertama apa? Atau ke 0 saya katakan ya, perseptron, kemudian neuron, ya, kemudian fungsi aktivasi, yang berikutnya adalah fungsi biaya atau cost function, atau di atas tadi disebut loss function, begitu ya. Nah, loss function atau cost function ini mengukur seberapa jauh kita dari nilai yang diharapkan. Ya, jadi artinya ini berarti nanti ngitung errornya gimana ya, gitu kan? Ya, setelah punya output. Nah, anggaplah ya ini nilai yang benar, gitu ya. Kalau dalam pembelajaran nilai yang benar nih diketahui ya. Tapi kalau dalam aplikasi saya tidak yakin ya. Tidak yakin ya nilai benarnya ada. Paling dugaan atau pengambil keputusan yang menganggap itu nilainya benar. Gitu ya. Nah, tapi dalam pembelajaran seperti ini, ya anggap saja kita tahu. Jadi untuk membangun algoritma biasanya ada benchmark problem.
Dan ketika benchmark problem itu artinya nilai yang benar diketahui, kemudian dengan algoritma-algoritma yang lain juga sudah benar begitu ya. Nah, kemudian kita gunakan untuk kasus-kasus yang lebih kompleks, algoritma itu dianggap bagus ya setelah dibandingkan dengan algoritma yang lain menghasilkan error yang lebih kecil atau paling kecil. Jadi nilai yang benar misalnya diketahui. Nah, A menyatakan prediksi neuron. Nah, kita punya ya ekspresi antara bobot dan bias Wx plus B sama dengan Z. Kemudian kita masukkan Z pada fungsi aktivasi. Ya, kita sebut Fz sama dengan A. Ya. Nah, ingat W kali X ini itu menyatakan waktu tunggu input ditambah biasnya ya. Jadi ini ya. Waktu tunggu input tambah biasnya. Jadi sama dengan Z. Oke. Nah, tentunya kemudian ada fungsi biaya tadi ya, yaitu misalkan fungsi kuadratik yang paling gampang sering kita gunakan ini ya. Dalam least square misalnya yaitu fungsi kuadratik. Ini C sama dengan sigma YI min AI kuadrat per N. Atau ini kita sebut Euclidean norm, kalau di Euclidean norm kan pakai akar gitu ya. Nah, ini pakai fungsi kuadratik ya. Nah, menurut literatur ini karena mengkuadratkan kali ya. Nah, itu memperlambat perhitungan. Ya, cost-nya memperlambat perhitungan. Oke, nah kemudian diganti namanya cross entropy function. Ya, ekspresinya seperti ini. C sama dengan min 1/n sigma Y. Nah, gitu ya. Oke, nah kalau semakin besar perbedaan, menurut cross entropy function ini, semakin cepat neuron melakukan penyesuaian dibanding kalau fungsi kuadratik. Ya. Nah, ini mungkin perlu ada studi kecil nantinya ya, kalau ada kasus terus entropinya cost functionnya diambil yang kuadratik, kemudian cost functionnya diambil cross entropy function, what happen gitu ya dalam analisis. Nah ya bisa dibicarakan. Oke, kata kunci yang terakhir yang sering disebut-sebut Pak Surya saya kira yaitu gradient descent. Ya, di dalam kuliah yang lalu itu kita sudah pernah ya di big data atau di computational data science, saya lupa, di situ ada yang namanya gradient descent. Ya, tadi kita belajar neuron bagaimana diaktifasi dan bagaimana prediksi dengan kemudian selisihnya itu kita lihat dengan cost functionnya. Nah, untuk memperbaiki error maka digunakan gradient descent. Ya, namanya gradient descent. Terjemahannya nggak ada gradien yang menurun ya, gradien yang menurun. Nah, kalau desain ini kan menurun. Nah, maksudnya apa menurun? Ini kalau untuk satu variabel bisa digambarkan ya. Nah, tentunya gradien desain ini meminimalkan cost function ya, cost function. Nah, bagaimana hubungannya cost function ini ya? Ini kita lihat tunjukkan di sini. Ada fungsi cost function misalnya ya kuadratik. Nah, ya kan? Kuadratik kan tadi fungsinya ya. Pada sumbu vertikal itu C, kemudian W adalah apa tadi? Bobot yang kita tetapkan pada waktu input tadi ya. Nilai-nilai pada input tadi akan masuk ke aktivasi ya, ke layer-layer nantinya. Nah, tadi permasalahan pertama tadi
tentunya ya tadi yang saya tunjukkan. Ada permasalahan matematik yang pertama, bagaimana menentukan bobot yang terbaik ya untuk mendapatkan output yang bagus. Nah, tentunya sekarang bobot ini ya menentukan cost function-nya. Ya, jadi artinya kita ini misalkan ini maaf ini sumbunya nggak ada, ini adalah nilai bobot yang diambil, maka cost function-nya di sini ya. Nah, katakan tadi namanya gradient descent, artinya tadi gradien siapa? Yaitu gradien garis singgung pada titik ini. Descent menurun, jadi dia akan mengikuti ya, akan mengikuti arah penurunan nilai gradien ya sehingga kita memilih bagaimana C diminimumkan ya, tentunya dengan gradien dari fungsi yang merah ya melalui titik biru negatif. Jadi artinya pada gambar selanjutnya gradien descent ini memberi ide demikian untuk satu dimensi ya. Untuk kasus satu dimensi ya, idenya bisa diperoleh. Jadi di manakah B yang mengoptimalkan C atau meminimalkan? Tentunya yang ada di puncak parabola gitu ya. Oh, ini W-nya di sini nih gitu ya. Karena setelah itu kalau kita nilai W-nya kita bergeser lagi mengikuti fungsi ini, ya C-nya jadi meningkat lagi. Nah, ya. Oke, nah kalau sekarang ya kasusnya kan tidak satu dimensi, begitu ya. Tapi kasusnya berapa? Lebih dari satu. Jadi dalam banyak kasus parameternya banyak. Sehingga ya, ini apa itu parameter di sini ya? Dalam hal ini bobotnya ya. Bobot dari masing-masing fitur tadi. Gitu. Sehingga nantinya akan diperoleh sistem aljabar linier atau persamaan linier gitu ya. So, jadi ide gradient descent apa? Kita mempunyai parameter terbaik dengan meminimumkan cost function. Ya, atau misal dalam menemukan nilai terbaik untuk bobot dari input-input neuron. Nah, pertanyaannya sekarang apa? Bagaimana hal ini dilakukan untuk seluruh jaringan, ya kan? Nah, itu yang disebut backpropagation. Ya. Kata kunci terakhir yang bagian ini dalam neural network adalah backpropagation. Untuk menghitung kontribusi error dari setiap neuron setelah suatu data diproses. Itu ya. Ini kelihatan sekarang tingkat kerumitannya ya, lebih tinggi dari mesin learning lalu kan. Ya. Kalau mesin learning secara sederhana kemarin nilai-nilai pada fitur tidak kita kasih bobot. Sekarang diberi bobot. Ya sekilas membuat ilmu tuh ternyata nggak sulit ya. Jadi ditambahkan bobot kemudian apa yang terjadi gitu ya. Kemudian dibangun teori di situ gitu. Nah, itu kira-kira nanti lama-lama mahasiswa bisa membuat algoritma sendiri gitu kan. Ya kalau sudah memahami cara berpikir algoritmanya, ide dasarnya apa, nanti membuat sendiri ya. Mungkin fungsi aktivasinya pengen buat yang lain gitu ya. Kenapa kok hanya 4 itu saja gitu ya. Baik, ini nanti kemudian melakukan backpropagation. Jadi perlu pengetahuan tentang luaran yang dikehendaki dari tiap nilai input ya yang kita tahu ini adalah supervised learning. Oke, ya. Nah, yang menarik sekarang informasi yang lebih lanjut ada software yang terkait dengan NN. Nah, jadi kalau kita lihat betapa ribetnya nanti mengetik programnya, tapi tentunya mahasiswa perlu belajar codingnya ya. Saya harap nanti kalau perlu mahasiswa kerja dengan Google kah, dengan Yahoo kah, dengan startup
dengan membangun algoritma sendiri gitu ya, dengan tempat-tempat penelitian yang menggunakan data science. Nah, itu tentunya harus mengetahui background teori-teori yang digunakan di data science. Nah, ini ada software yang sudah jadi, TensorFlow, ya. Ini yang kita sebut playground TensorFlow. Nah, ini bagian terakhir yang bisa saya tunjukkan dengan maksud supaya mahasiswa bisa bermain. Nah, kalau mendengarkan kuliah, saya harap mahasiswa bisa sambil buka laptop ya. Jadi kalau dosennya salah ngomong kah atau ada yang kurang jelas, bisa langsung mencermati dari internet sambil mendengarkan. So, playground TensorFlow. Oh, ini menarik nih. Mungkin untuk arah S1 ya, belajar ini bagus. Saya share. Mahasiswa bisa buka, mana tadi loh, Gmeet saya di mana nih? Tab, mana? Neural Network Playground. Benar nggak nih? Iya. Ini kok kontrol minus. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, kelihatan. Ya, ini menarik nih. Udah tinggal bermain aja ini. Di sini ada animasinya, tarat gitu ya. Nah, ini apa yang sedang dikerjakan. Saya belum mempelajari, tapi ini tadi saya peroleh 30 menit sebelum kita kuliah, gitu ya. Ini idenya melakukan klasifikasi nih. Ada di sini pojok sini ada problem type, classification, regression gitu ya. Kemudian regulation ini adalah tentang norm yang digunakan. Mungkin post functionnya. Ini fungsi aktivasinya. Ya, di sini ini kita lihat ada kecil ya, kalau kalian buka sendiri bisa. Relu, kemudian tan, kemudian sigmoid, kemudian linear. Ya, misalnya yang linear, gitu ya. Ini ada test loss 0,508, training loss 0,500 ya. Nah, sekarang learning rate-nya ini ada 0,03. Ini saya belum tahu ya bagaimana menjelaskan begitu, tapi mungkin mahasiswa nanti bisa mencermati lebih lanjut begitu. Ini misalnya learning rate-nya seperti ini. Saya harap epoch itu saya lupa, ini sepertinya kata kunci untuk bagus tidaknya algoritma ini ya setelah dilakukan pengerjaan ya gitu. Ya nantinya dalam persentase bagaimana ini terus jalan ya si epoch ini kayaknya kata kunci yang sering muncul ini di hasil akhir ketika akurasinya, tingkat akurasi gitu. Ini saya juga baru dengar kata epoch. Nah, yang menarik itu hidden layer bisa ditambah. Tarat. Nah, ya kan? Tarat gitu. Neutronnya bisa ditambah. Nah, mainan lagi ya. Ya terus tambah lagi ya, gitu ya. Tambah lagi. Muri. Ini adalah yang output gitu ya. Sepertinya kalau output mestinya ya harusnya satu ya. Output gitu ya. Tapi jika mungkin ingin lebih banyak ya nggak tahu. Nah ini menarik ya. Terus which properties do you want to fit in? Ada signetron. Terus nah ini propertiesnya misalnya oh saya maunya X1 kuadrat, X2 dikuadratkan, X1 X2 kali sinus X1, sinus X2. Oh keren. Nah, terus ini netronnya bagaimana? Bobot-bobotnya di sini. Oh, menarik ya. Ini bobotnya kita perhatikan. Width is minus 0,3. Ya, ini bobotnya sudah ada. Negatif boleh. Karena apa? Ini tadi tan ya. Coba. Bukan ya, bobotnya tidak berpengaruh. Bobotnya. Ya.
Bobotnya bagaimana? Apakah menjadi input kita? Di mana itu diisi? Di sini sepertinya kok tidak ada ya. Wait. Mau ini, yang ini weightnya lagi, beda lagi. Ya, ini menarik ya, bisa untuk bermain. Kemudian kalau regresi ini juga ada contoh. Nah, ya, test loss test loss berarti 0,128 itu artinya berarti 12, saya berharap ya, saya tidak salah untuk membaca ini bahwa last loss-nya adalah 12,8 ya, atau artinya 12,8% tidak akurat gitu ya, karena ada ini fungsi kehilangan atau kalau tadi kita sebut sebagai cost function ya, cost function dari tingkat akurasinya. Epochnya di sini kok 0 ya, ini di epochnya malah 0 nih. Oh, kalau dijalankan dia jalan lagi regressionnya ya, hasil regresinya ya tidak tahu ya. Ini datanya ada semacam ya menyebar sedemikian ya, tentunya ini ada penjelasan di sini ya. What do all the colors mean? What libraries are using? Ini for real world application consider TensorFlow library. Oke, ini dibuat ya. Ya, ini sudah. Ya, ini menarik ya. Jadi kita bisa bermain. Tentunya tadi secara sederhana kata kuncinya sudah kita pelajari. Ada fungsi aktivasi. Tadi fungsi aktivasi untuk apa? Tadi ketika apa? Kita punya input berupa ya nilai dari para fitur tadi diberi bobot dan kemudian dengan bias kemudian masuk ke fungsi aktivasi gitu ya. Ini maksudnya. Nah, fungsi aktivasinya apa? Di sini ada 4. Nah, relu test loss-nya sekian ya. Kalau time test loss-nya sekian. Nah, itu sudah bisa jadi cerita ya kan. Nah, tentunya perlu ada kasus real yang berada di sini. Ini sepertinya kasusnya sudah menjadi benchmark problem. Yang sini kasusnya kok problem type regression, terus ini datanya sudah ada, ya kan? Ini kan output ya, datanya nggak tahu di mana. Which data do you want to use? Oh, ini sudah ada nih. Tarat. Oh, ternyata ada ini. Which data do you want to use? Oh, ya tidak ada tampilannya. Saya nggak tahu nih ya, tapi which data set do you want to use? Ratio of training test do you use? Oh, ya ini ada noise, ada batch size, regenerate. Nah, ya ini untuk edukasi bagus ya. Maksudnya penjelasan tentang neural network begitu komputasinya berjalan seperti apa, karena sudah mudah untuk dilihat jaring-jaringnya dan dampaknya terhadap hasil luaran begitu ya. Saya belum mempelajari dengan detail, tapi ini kira-kira bisa menginspirasi untuk nantinya mahasiswa bisa bermain dengan NN ya. Semoga untuk tesis juga bisa dilakukan ya. Jadi tesis itu akan semakin cantik ketika keilmuannya semakin tajam. Kita katakan tajam tidak berarti mudah, ataupun saya mau katakan sulit kok nggak enak ya. Nanti kalau bilang sulit tidak senang.
tidak senang, tapi justru semakin tajam itu semakin detail, semakin kaya akan keilmuannya, begitu ya. Apalagi ini juga banyak digunakan, ya. Jadi artinya lebih luas ya dibandingkan apa yang mungkin sudah kita pelajari. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Surya mau menyampaikan sesuatu untuk persiapan kuliah atau komentar. Oh, Pak Surya mic-nya rusak, kasihan. Iya, iya kan bisa pakai itu HP, enggak toh Pak? Pakai HP kan bisa. Biasanya pakai HP. Bentar. Oh, ya saya biasanya kalau pakai apa laptop, pakai komputer yang komunikasinya rusak pakai tab, kemudian baru pakai komputer gitu ya. Nah ini tentang komputasinya saya belum persiapkan dengan baik karena instalasinya saya bermasalah. Karena ada 3 komputer yang harus pakai gonta-ganti. Satu buat presentasi, satunya untuk ngitung, satunya untuk kerja admin. Jadi kalau pas ngomong gini, di sini TensorFlow-nya enggak ada. Jadi oke lah, untuk sementara background-nya dulu. Gitu ya Daniel, selamat bergabung. Siap, Bu. Iya, idenya udah dapat toh? Dapat sih, Bu. Ya, bagaimana Pak Surya? Ada masukan? Halo. Mungkin? Oh, banyak. Oh ya, jangan banyak-banyak, kita 2 SKS ya Pak. Gak apa-apa, Bu. Aku udah siapin untuk kuliah berikutnya. Tapi introduction-nya udah oke. Oke, boleh. Ide dasarnya udah. Dan beberapa udah dapat juga di semester 1 seperti gradient design. Mereka udah membuat programnya dan animasi pergerakan dari yang belum optimum ke optimum juga sudah ada. Jadi fine. Ya. Introduction-nya oke, bisa saya ulang sedikit. Terus langsung programming kalau model saya. Jadi matematikanya nanti ngikutin ya, yang belum dibahas tadi nanti ngikutin. Sebenarnya sederhana, semuanya adalah persamaan linear tadi, omega x tambah b gitu. Ya, betul. Kemudian ya kita butuh ya permainan, jadi tidak langsung ke output tetapi mampir dulu ke layer-layer namanya, supaya kalau tadi kan angka ya, dari MNIST angka, jadi tadi ada gambar huruf 9 itu dikenali dengan cara bagaimana. Kalau lewat layer-layer maka komponen 9 itu dari garis-garisnya itu bisa membentuk angka 9, itu akibat dari layer. Semakin banyak layernya mungkin bisa semakin baik atau semakin jelek. Nah, kuliah selanjutnya saya sudah masuk ke programming. Yang pertama adalah pengenalan tentang struktur keras ya. Siapa yang sudah punya TensorFlow? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Itu library Python bukan, Pak? Ya, itu library Python. Oke, Siapa saya yang sudah install Python tanpa Anaconda atau dengan Anaconda? Ada yang dengan Anaconda? Saya dengan Anaconda, Pak. Iya, saya juga. Cuman punya saya sedang bermasalah kemarin. Oke, itu saya menyesuaikan nanti yang dengan Anaconda, maka caranya install lebih baik di environment yang beda dengan library yang lain. Soalnya TensorFlow itu memakai beberapa library di dalamnya yang kemungkinan tidak kompatibel sama Python, library Python yang sekarang sudah di download. Jadi nanti dipisah aja.
akibatnya apa dengan pemisahan itu? Ya kalau misalnya kita bekerja dengan dengan TensorFlow dan kemudian ada NumPy, ada Jupyter, ya terpaksanya NumPy dan Jupyter itu diinstal lagi di dalam environment yang baru. Jadi nanti akan ada beberapa NumPy ya, NumPy yang awalnya ada di C misalnya di directory pertama, terus nanti NumPy berikutnya di directory yang lain, tapi bersama-sama dengan TensorFlow. Jadi kita start pertama kali install TensorFlow, kemudian baru beberapa temennya seperti NumPy, Jupyter Notebook, data Pandas dan sebagainya, akhirnya ya tumpuk-tumpuk. Nah, kita bisa saja menginstall TensorFlow bareng dengan yang sudah ada, tapi nanti kalau misalnya library yang lain minta yang lebih baru, kemudian nggak cocok sama TensorFlow yang sekarang, nanti trouble. Enaknya mau install sekarang atau ikutan aku besok? Nggak tahu minggu ini atau minggu depan. Minggu ini ya nggak apa-apa. Aku bisanya malah. TensorFlow-nya Ya. lama nggak nginstalnya kalau sekarang? Sekarang mau cepat. Siapa yang pakai Anaconda? Saya, Pak. Ya, Saya, kita, Pak. pelan-pelan. Oh iya. Kita start dari Google dulu. Paling gampang itu Google install TensorFlow. Yang pakai Anaconda siapa? Itu start dari Di-share, Pak. Dari from. Di-share. Dulu. Kita kerjakan dulu untuk besok. Saya share ya. Install. Kalau sudah ada, ngeceknya gimana ada tidaknya? Ya tinggal panggil import TensorFlow. Bentar saya share dulu. Mana tuh share-nya? Listen now. Present now. Yang tab. Auto. Share. Oke, muncul ya. Oke, install TensorFlow with Conda ini. Dengan Anaconda. Klik pakai Google. Klik ini TensorFlow Anaconda Documentation. Nah, akhirnya ini dapat. Nah, pertama kali itu masuk ke Anaconda command prompt dulu. Jadi klik Windows, terus cari Anaconda yang command prompt. Start dari situ. Saya tidak punya Anaconda di sini, jadi tidak bisa ngeklik yang Anaconda. Sudah belum? Bu Hana pakai laptop yang Sudah, Pak. sudah command prompt-nya ada? Ya, saya tak dikerjakan di komputer besar dulu. Yang laptop tadi tak install Python tok, bukan Anaconda. Tempat Bu Hana nanti aja di rumah. Oke. Sudah sampai Anaconda prompt, terus ini pakai ini aja, sing gampang. Ayo, siap. Oke, jadi kalian ketik di prompt-nya, di prompt Anaconda itu ini conda create -n, terus ini nama direktorinya, boleh tf, boleh happy, boleh uni, kemudian TensorFlow. Nah ini dia akan creating banyak
akan ada ini downloading TensorFlow banyak ini di sini. Kalau sudah ada, Ya jangan, kalau sudah ada jangan buat lagi. ini kan kemarin dulu pernah dicoba install, tapi kok nggak gunakan, nggak bisa. Caranya apa? Caranya seperti ini persis atau beda? Enggak, saya kan mau menggunakan di Jupiternya. Jupiternya nanti diinstal lagi di dalam TF ini. Iya, kan import. Jadi oke, aku nggak punya Anaconda di sini. Tapi coba diikutin saja. Happy sama Yuni yang Anaconda ya. Coba Iya, laporan Pak. Sedang loading package. Oke. Ini yang bagian ini ya. Oh, sudah selesai. Pandi sama siapa? Daniel itu pakai Anaconda apa nggak pakai Anaconda? Kayak Jupiter Pak, nggak pakai Anaconda. Kalau punyamu nggak pakai Anaconda ya langsung aja VIP install. Siap Pak, Install. lagi dilaksanakan. Tapi kalau nggak berhasil karena Python-nya kan punyamu 3,8 ya. Atau yang terbaru 39. Ini lagi masih loading sih Pak. Aku nggak cek lagi tadi. Bisa Pak? Ya udah, kalau bisa syukur. Jadi punyamu kalau VIP install TensorFlow langsung, berarti kamu mencampur dengan yang sudah ada. Tapi yang lama. Santai aja. Kalau misalnya TensorFlow di-install, terus habis itu kayak upgrade si Jupyter, upgrade NumPy, upgrade gitu, gimana Pak? Tidak semua contradictions. Jadi ada beberapa saja. Kalau sudah pernah install Jupyter dan TensorFlow itu diinstal di tempat yang sama, ya nggak apa-apa, itu tetap jalan. Jadi TensorFlow-nya jalan, Jupyter-nya jalan dengan baik. Jalan Pak. Siap. Kalau caranya seperti ini, yang di user guide-nya ini, di Anaconda ini tidak bisa langsung. Jadi kita pakai ini karena tertulis di user guide ya. Jadi kita tidak apa-apa. Pakai arahan ini. Ini sudah selesai kah? Atau masih running? Sudah Pak, sudah selesai. Sudah, Pak. Oke, sekarang ini ketik Conda activate TF. Nah, TF-nya tadi namanya apa? Boleh nama Yuni, boleh nama Happy. Apa Pak? Conda activate TF. Atau tempat yang TF-nya itu tidak harus TF ya, itu hanya nama direktori yang kita pilih untuk menyimpan TensorFlow. Sudah. Ya. Nah, maka nanti prompt-nya, jadi command prompt-nya nanti berubah dari base yang tadinya base sekarang menjadi apa coba? TF. Menjadi TF ya. Oke. Punya saya tidak bisa Pak. Ngomong apa itu? Di sini you can list all the forcible environment with Conda. Couldn't find Conda TF-nya tidak ditemukan. Berarti kamu tadi nggak pakai Couldn't find Conda environment TF. Tadi kan saya tetap pakai nama TF Pak. Terus saya sudah selesai, terus pas panggil yang itu tidak ditemukan. Dipakai perintah dir, coba dilihat TF ada nggak situ. Jangan-jangan tidak tersimpan TF. Ini langsung ketemu. Wah, itu masalahnya kalau itu masuk ke Jupiter. Ini ditulis gini dan jangan keluar dulu sampai selesai. Tadi ada pemilihan yes no ya toh. Klik itu kan, kemudian semua akan terdownload sampai done. Kalian sampai ada tulisan done nggak? Oh tidak Pak.
Oh. Waduh, Coba ini diulang ya. dikasih kayak, jadi tadi tuh dikasih kayak channel-channel pilihan untuk package-nya. Ya, kamu yes aja ya semuanya. Wah, saya coba Karena ulang, Pak. yang jangan-jangan kamu nggak pakai TF kalau dia memilih terlalu banyak, mungkin itu tergabung dalam apa? Dalam direktori yang sama. Oh, Coba iya kamu Pak, TF-nya dia diganti aja di TF-nya. Oh iya, Ganti happy kayak. di punya saya dia tergabung di base, jadi di Anaconda saya tuh Python 2-nya itu di bagian base-nya. Terus di Oh, sini Python 2. ada Python 2, terus di environment-nya yang lain ada Python 3 juga. Berarti pilih lah yang Python 3. Oh, siapa? Baik. Wah, Berarti environment-nya itu miliknya Python 2 itu. Berarti harus install Conda untuk Python 3. berarti pakai Anaconda Prom yang punya Python 3 ya, Pak? Iya. Oh ya, sudah, Pak. Saya coba ulang, Pak. Kalau pakai Python 2 banyak yang beda itu. Nah, Jupyter Notebook saya tuh nggak bisa masuk. Habis Oke. itu Conda TF oke, terus Jupyter Notebook tuh nggak mau. Oke, sebelum Jupyter Notebook, sekarang ketik Python di situ, di command prompt-nya. Python 385. Oke, di situ kemudian sekarang ketik import TensorFlow. Di Conda Prom ya. Ya. Bisa ora? Masih menunggu. Punya saya not found, Pak, ternyata di atas. Nelfon apanya? Mungkin share screen apa Package not founder error. The following packages are not available for current channel gitu, Pak. TensorFlow. Ini pakai Anaconda. Ya, pelan-pelan satu-satu siapa duluan. Enggak, Yuni lingkungannya ada yang ramai. Iya, Pak. Maaf, ada hujan juga. Coba Yuni klik start dari Python, dari apa command prompt-nya dulu. Baik, Pak. Terus sebelum install apapun kamu ketik Python gitu. Apa yang terjadi? Punya Ana sudah? Apa? Anacondanya sebentar. Yang Python itu? Oke, import TensorFlow, kemudian sudah nggak ada apa-apa. No Python comment. sekian gitu kan? Tadi Python import sudah. TensorFlow gitu. TensorFlow sudah, tidak ada error apapun, tapi saya nggak tahu ini berarti benar ya. Aduh, suaranya apa? Hilang. Suara siapa?
Pak Surya suaranya enggak ada. Los kok kan? Ntar saya masuk lagi ya. Oke. Sudah jadi? Saya panggil Python, munculnya ini Pak. Python Python berapa? 3.6.10, terus Anaconda, dan seterusnya. Nah, itu sudah cocok. Itu di namanya di mana? Di Anaconda Prom itu ada base nggak? Anaconda yang tidak ada Pak. Ini Promnya base 36. atau apa? Pi 36. Ya. Ini yang mananya Pak? Coba share Oh iya Pak, share screen screen. yang komen yang hitam itu. Komen Windows yang hitam itu. Ah iya Pak. Begini Pak. Pak Surya terhenti ya? Sepertinya begitu. Oh, koneksinya Pak Surya. Ya, nampaknya installing ini juga punya masalah sendiri karena environment-nya perlu diatur sedikit. Itu saya yang agak kesulitan. Sudah 3 komputer saya gunakan. Saya kemarin coba langsung dari Anaconda-nya, Bu. Jadi Apa di Anaconda ada bagian environment. Terus kalau saya mau tambah Python atau R Studio, saya install ulang lagi sendiri kalau tidak. Oh, Jadi ada Python 2 sendiri, Python 3 sendiri kayak gitu. Bu. oh lah, sebenarnya enggak perlu. Iya, Bu. Soalnya saya begitu bingung cara install untuk upgrade, tapi coba upgrade tapi tidak terupgrade. Jadi sudah saya install yang baru. Tapi di Anaconda juga. Itu di Python 36, oke, nggak apa-apa. Pak Surya chat. Punya saya di 3.8, Pak Surya. Uni, Puit, kurung-kurung. Coba. Kok bukan import TensorFlow ya Pak Surya? Punya saya setelah Python terus itu, oh tapi itu di C. Iya. Terus gimana Pak Surya? Mana import TensorFlow saya sudah Pak Surya, udah oke Pak. Saya juga, Pak. Wow. Gimana? Happy sudah oke? Iya, iya Ibu sudah sampai di import TensorFlow. Tadi yang Python punya saya 385. Oh sama ya, punya saya 3,8 juga kayaknya. Coba Conda install Jupyter. Nggak perlu quit kan Pak? Conda install Jupyter. Error. Quit dulu katanya. Oh gitu. Saya Oke. juga tahu.
Ya, Pak Surya, udah belum bisa ngomong. Tes, halo. Ya, Oke. Nah, punyanya Yuni sedang jalan. Ini sedang mengumpulkan data. oh, Munculnya kayak gitu, Pak. solving environment failed gitu, Pak. Oh. Ya, tadi berapa? 36 ya? Iya, Pak. Coba klik Python dulu. Python klik terus berapa? 36 berapa? Tolong klikkan Python itu 36 berapa? Berarti langsung dari wheel-nya. Bentar. Install TensorFlow. Ini Jupyter saya juga gagal nih, nggak terinstall untuk di TF-nya. Install dulu, Conda install Jupyter dari TF sudah belum? Gagal, failed. Ngomongnya apa? Collecting package metadata current record data JSON failed. Conda HTTP error. An error HTTP error occurred when trying to retrieve this URL. Bla bla bla. Oh, salah. Nulis kali itu. Apanya yang salah nulis? Sudah betul kok. Bentar. Pakai strip apa enggak toh? Enggak. Ya enggak toh. Conda install upgrade kah? Enggak kan? Bentar. Install minus. Bentar. Di Google install Jupyter. Install Jupyter. Ya. Conda install minus C Anaconda Jupyter coba. Minus C. Apa tadi? Conda install minus C Jupyter Lab. Punyanya Yuni perlu pakai WHL install. Bentar. Install TensorFlow. Pak, atau saya coba tunjukkan ini environment di Anaconda saya ya, Pak? Apa nggak dengar apa? Oh, maaf, Pak. Di sini. Macet, Pak. Ya, Enggak macet. apanya? Nek kamu ngomong enggak macet ini. Macet. Ini macet.
Yuni coba install TensorFlow dari WHL-nya bisa nggak? WHL-nya yang Harus nyari dulu yang pas dengan punyamu. Contohnya gini, contohnya ini baru contoh ya, tapi mungkin belum pas. Jadi langsung ke URL apa? URL-nya TensorFlow-nya. Tetapi ini di TF. Ini di dalam TF dulu. Iya, punyanya Yuni tadi masih di C ini, bukan di TF. Ya, punya Yuni sekarang ada di P36. Berarti Conda tadi install -n TF terus ini TensorFlow berapa itu 1.8. Nah ini yang WHL-nya TensorFlow harus dilihat yang cocok untuk Python-nya Yuni. Python-nya Yuni itu 3,6 berapa, terus cek di Google TensorFlow yang pas berapa. Harus cari list TensorFlow WHL-nya. Bentar. Saya mencoba install Jupyter Lab juga enggak bisa, enggak gagal. Jadi perintahnya Conda install tadi di ini katakan ini entah apa namanya sama kemudian WHL. Nah, nama yang cocok harus dilihat dari TensorFlow. Bentar, ada di situ daftarnya. Tiga enam ya. Pak, kalau saya lihat di environment saya tuh TensorFlow namanya begini, Pak. Atau bukan ya, Pak? Ya itu yang P36. Wow, kamu environment-nya banyak banget. Iya, Pak, saya kemarin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, Pak. Yang apa? Yang awal itu base. Ini yang Python 2 di base-nya. Tentu di situ. Sekarang kamu di Python 3 ya? Oh iya, kalau yang ini Python 3. Jadi tadi apa? Prompt-nya harus pakai yang Python 3. Iya, Pak. Tadi saya pakai yang ini. Ini tadi klik Python di situ apa yang terjadi? Yang mana, Pak? Di sini. Oh. Nggak yang di prompt, di Anaconda prompt. Oh, ini tadi saya masukkan perintah. Ini apa? Ini perlu mungkin yang perlu dilihat di apa? Di sini. Nah, ini alamatnya kita cek. Ini alamatnya. WHL-nya di situ. Jadi Conda install langsung ini atau namanya saja saya kira bisa.
Punyanya Bu Hana apa? Apa tadi ya? Nah, di Anaconda tadi akan dipanggil, tapi di TF ya. Untuk apa tadi ya? Installing Jupyter. Ya kan, di TF-nya. TF tinggal install Econda, install Jupyter atau pakai ini. Tadi alamat tadi. Apa? 4G apa tadi itu udah ada petunjuknya. Ya. Pakai ini. Sudah saya kopikan kok masih Konda install ya. Tetap nggak mau. Bilang apa dia? Bilang apa ya tadi, sebentar. Mana Konda login dulu. Punya Yuni, coba pakai yang tadi saya kirim. Baik, Pak, saya coba. Copy paste TensorFlow CPU itu. Bilangnya adalah ini tidak ada komen. Atau pakai PIP. Jadi Konda install PIP duluan. Oh. Bentar, ini aku matikan aja Jupyterku yang tadi. Apa VVIP? Bentar ya. Aku lupa dia. Harus di TF kan ya? Ya. Harus di TF ya? Menuju TF tapi juga aku bingung. Activate tadi. Setiap kita buka pertama, itu langsung activate. Enggak. Kalau buka lagi harus activate lagi. Nah ya, selalu activate ya. Activate Ya. mau apa mau? D, CD, H2, CD, SEM2, CD, langsung Konda activate ya. Activate apa tadi? TensorFlow gitu. TF apa tadi? TF nama direktorinya. Environment. Atau apa tadi? Tadi TF tok. Nah, tadi minus N apa tadi? Ya, ada main N ya? Nggak ada, kalau activate nggak ada. Tapi waktu create tadi di mana? TF. Ya, berarti sekarang TF activate TF-nya. Oh, mau activate TF, nggak pakai Konda? Enggak. Konda activate TF. Konda activate TF. Iya, Yun. Oke, sudah. Pak, kalau saya Happy apa Happy? Apa Yuni? maaf Pak, ini saya tadi sudah yang, tapi mau Bapak bisa lihat dulu, takutnya saya salah. Lihat dulu. Ya. Mana ya caranya? Ana sudah di TF belum? Ini sudah di TF, kemudian Konda install Jupyter. Ini pakai ini saja. Konda. Ini sudah. Package metadata. Dulu. Solving environment failed. Konda install pip. Ya. Ini masih. Itu punya Happy ya di base ya. 385.
Itu siapa yang happy presenting? Iya, ini saya, Pak. Ini tadi transfer flow sudah activate TF-nya, terus saya install Jupyter. Ya. Nah, ini kasusnya sama nih. Sama Bu Hana ya? Iya. Collecting package metadata, Nggak apa-apa, solving dia lagi collecting aja, ditunggu aja itu. Iya, Loh. ini ada sudah muncul ke bawah. punya aku nggak jalan. Mungkin nunggunya Ini kurang ada, lama. Nah, ini ditunggu aja dulu, ini sudah jalan. ini ya, ini Pak. Ya, itu jalan sudah, yes-nya udah diklik ya. Punya saya Ini. fail, Pak. Nah, sudah sampai dan. Punya saya fail, Pak Surya. Itu Persis. loh, punyanya Yuni. Apa? Happy. Happy itu sudah di TF atau masih di base? Sudah di TF kok. Ini di TF, Pak. Loh, kok sudah di TF? Tadi coba Bagaimana? scroll up dulu. Aku pengen Oh lihat. iya. Lu kan memang install Jupyter location. Yang installnya di base toh. Atasnya lagi. Bukan di TF toh? Enggak, nanti setelah terinstall di TF baru diaktifkan. Ini dia di Conda create -f TensorFlow. Terus jalan ya. Terus ke bawah. Oh, dia di C. Ya, kelihatannya punyanya Happy sudah langsung ke TF. Coba diklik aja coba apa? Conda activate TF coba. Conda di bagian bawah ya. Loh. Tadi saya sudah activate, Pak. Bentar. Iya. Ini kan atas bawahnya ini kamu apa? Install lagi ya? Coba bawahnya. Iya, bawahnya Pak. Ini. Terus pelan-pelan, terus pelan-pelan. Terus. Iya. Terus. Ternyata di C bukan di TF, Pak. Ya, C kemudian nanti TF. Oh, ya ampun. Kamu klik apa activate Conda di situ. Ya. Jadi ini tadi kamu ini nih, best activate Conda. Jadi setelah done harusnya. Yaitu ini, Pak. Diketik setelah done selesai. Ini diketik tadi ya. Coba sekarang kamu ketik Python lagi di sini di bawah. Oh, di bagian bawah sekali ya. Paling bawah sekali. Python. Ya. Kemudian import TensorFlow. Kalau dia jalan maka berarti sudah itu terinstall. TensorFlow-nya sudah terinstall. Coba quit. Kamu pakai Jupyter nggak? Iya, pakai, Pak. Ya. Jupyter coba panggil. Panggil di sini ya, Pak? Di situ Jupyter Notebook panggil di situ. Nah, itu not recognize di TF. Nah, makanya ketika itu tidak recognize di TF, dia harus diinstal di sini. Nah, ini sekarang sudah ada. Dia recognize kok. Berarti tadi Pak Surya harusnya diinstal TensorFlow-nya di C. Bukan di TF. Coba Jupyternya jalan nggak? Itu jalan. Iya, jalan, Pak. Congratulations. Selamat ya. Itu tadi by accident itu. By accident. Pak Surya, berarti tadi TensorFlow-nya bukan di TF dong. Conda.
tertera mau di TF, di Uni, di Happy itu kan hanya sekedar nama. Loh, ora Hmm. artinya base D. Di base juga boleh langsung, kalau di base gini caranya. Tapi dia di C loh itunya. Ya C. itu di sini. Jadi promnya punya Bu Hana bisa nggak di print, diperlihatkan dulu Anaconda promnya. Oh, bentar. Saya tak masuk ke banyak devices di sini. Aduh, keliru aku. Bentar. Punya Yuni sampai mana Yun? Punya saya Pak, itu saya tadi klik linknya malah terdownload. Oh, oke. Kalau terdownload malah nggak apa-apa, nanti bisa di install dari lokal. Oh baik Pak, saya coba. Jadi nunggu di download semua terus nanti install dari lokal. Lihat dari Google bagaimana cara menginstall secara lokal. Ini perlu di-record atau saya sendirikan dulu recordnya? Recordnya dipotong aja yang nggak usah.